Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Hari ini sehat semua. Mas Rosa, bagaimana absennya hari ini anak? Ini senang sekali hari ini anak-anak sehat semua sehingga bisa bertemu. Dan belum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Gugur Bunga. Kita ini masih berada dalam posisi apa tak? Masa-masa pandemi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan pokok pikiran. Terus agar nanti ke depannya anak-anak bisa. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, tujuan kita yang terakhir adalah Sumpah Pemuda dengan benar. Kita masuk ke sesi pelajaran. Silakan anak-anak, buku tema 5-nya dibuka. Sesuai kelompok ya, kemarin tadi sudah dikelompokkan tulis sesuai dengan nama-nama yang sudah disebutkan tulis tadi. Kelompok 1 Mas Randy dan teman-teman, kelompok 2 Mbak Reva dan teman-teman, terus kelompok 3 Mbak Alfi, Mbak Laras dan teman-teman. Oke, sekarang buka halaman 20 dengan cermat. Terus nanti anak-anak cari pokok pikiran atau hal penting apa ya yang ada di paragraf 1. Silakan baca. Sudah ketemu Mbak Laras? Nih, mengenal letak geografis Indonesia. Ini Mas. Halaman 20 Mas. Sudah Mas. Geografis apa ya anak-anak ya? Oh bagus. Kelompok sini pada ada suaranya. Tulis notanya. Indonesia terdiri dari 2 benua. Benua apa saja? Ayo. Iya, pintar. Terletak di antara 2 samudra apa saja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya. Sudah selesai membacanya? Nih, berarti apa yang cocok itu dimulai sekarang. Alhamdulillah, tulis akan membagikan EKBD. Kita berlatih bersama untuk menentukan pokok pikiran. 1, 2, 3, 4. Hubungan erat dengan bacaan pada halaman 20. Semua anak-anak? Alhamdulillah, kalau sudah selesai berarti saatnya kita memasuki sesi presentasi. Silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya semua. Ya Mas Randy, silakan disajikan pekerjaannya yang kecil. Teman, jawaban dari kelompok 1 siapa yang mau menanggapi? Ya, kelompok 2, oke. Bagaimana Mbak Reva? Dari kelompok 2.
bagus, benar semua. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas untuk kelas 3. Halo. Merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Ada beberapa jenis peta, antara lain peta timbul dan peta datar. Nah, sudah mengerti apa itu komponen peta, ya? Apa komponen peta, anak-anak? Komponen peta. Nah, nanti itu anak-anak beri keterangan. Ya, siap? Kita menggambar dengan teknik menjiplak berdasarkan skala atau kota. Siap? Bebas sesukanya anak-anak. Biasanya para gambar dulu petanya. Ya, dia kayak sendiri. Jajat contoh. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Anak-anak? Alhamdulillah bagus. Berarti sekarang saatnya kita memasuki sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan pekerjaan mereka kelas 5. Ini hasil karya kami. Legenda yang Teman-teman perhatikan kelompok bagus. Silakan dilanjut, Mbak. kecil, ibu kota provinsi Lingkaran. Kelompok 3 sudah bagus. Alhamdulillah. Kasih aplaus untuk kelompok 3, teman-teman. Presentasinya bagus sekali. Sudah berani mengemukakan pendapat. Yang lain juga sudah mulai bisa menanggapi materi tentang Sumpah Pemuda. Kalau lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, pengerjaan RKPD yang selanjutnya tentang RKPD ini. Biar pikirannya anak-anak fresh, kita lakukan teknik stop dulu ya. Anak-anak sudah tahu teknik stop? Bagus. Oke, sekarang kita mulai memotong. Tarik nafas, tahan, hembuskan, buka mata. Bagaimana perasaannya? Baca dulu buku halaman 25-nya sudah. Nah, kita ambil dari situ. Silakan persiapkan pensil dan pulpennya. Ambil dari bacaan dia dari mana? Oke, sebentar deh. Apakah sampai Pripon Mbak Rini? Merdeka, pinter. Nah, ada lagi ya, yuk. Satu kelompok, sambil Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 1988. bagaimana teman-teman? Benar, berarti semua? Alhamdulillah. Benar, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap katanya, yang lengkap bagaimana? Coba dibacakan. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah
jawaban dari kelompok 2? Betul, bagus sekali. Kasih applause untuk kelompok 2 yang menang. Pintar sekali. Terima kasih kelompok 2, salam dulu. Demikian teman-teman dari suatu wilayah atau daerah. Cara sederhana menggambar peta adalah dengan bagi komponen pada peta apa saja. Iya, pintar sekali anak kelas 5. Mudah, pintar sekali. Sumpah Pemuda adalah awal dari anak-anak. Dari pembelajaran tadi anak-anak sudah bisa menyimpulkan. Untuk itu tulis ditanyakan kepada anak-anak. Satu, bagaimana perasaannya anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi ini? Nah, kenapa kok senang? Oh, melihat video. Oh iya, tambah ilmu apa lagi? Ada gambar, pintar. Suka gambar berarti ya. Suka lihat video apa lagi, Mas? Banyak. Kadang ada yang suka goyang-goyang. Ada itu tadi namanya SDK ya. Untuk merefleksi. Kemudian tantangan yang dihadapi anak-anak pada pembelajaran pagi ini apa? Ada apa tidak? Ada. Apa? Oh, menggambar peta. Kenapa? Belum lincah menggambarnya. Oh iya, berarti harus lebih banyak latihan menggambar. Apa Mas tantangannya pada pembelajaran pada Oh iya, satu belajar lagi ya. Lebih banyak menghafal. Belum hafal Sumpah Pemuda. Pintar sekali. Dendang hafal, dendang lintang gambar, dendang lintang untuk menentukan pokok pikiran. Apa yang harus dilakukan? Menghafalkannya. Dan pintar gambar. Apa yang harus dilakukan? Dan pintar pokok menentukan pokok pikiran. Apa yang harus dilakukan? Kita jalankan sebaik-baik. Anak-anak, materi kita untuk selanjutnya besok adalah tentang ekosistem. Nanti anak-anak bawa peralatan. Oke, sebelum menutup pembelajaran ini anak-anak, mari kita tutup. Wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Jaga prokes, 1 jaga jarak, 2 pakai masker, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Setiawati dari SD Negeri Sonean 03 akan melakukan refleksi pembelajaran integrasi pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Bagaimana perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran integrasi dari pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kami para CGP berkolaborasi dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Desiano MPD dan rekan-rekan CGP hebat lainnya untuk menyusun RPP. Yang pertama, sebelumnya saya melakukan kegiatan pemetaan kebutuhan pada siswa-siswa saya sesuai dengan kesiapan belajar yang mereka miliki, meliputi kebutuhan belajar, profil belajar, dan minat belajar masing-masing murid saya, agar nantinya saya lebih mudah dan tepat sasaran atas layanan pembelajaran yang saya berikan. Yang kedua, saya menyusun rancangan RPP untuk aksi nyata modul 2.2. Pelaksanaan aksi nyata untuk integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional adalah salah satu hal baru bagi saya. Ilmu ini saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya tempuh.
saya merasa senang dan beruntung sekali bisa melaksanakan pembelajaran ini di kelas saya. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada pembelajaran kali ini, murid-murid sangat antusias, sangat menikmati dan menjalani pembelajaran dengan ikhlas tanpa ada unsur keterpaksaan atau apapun. Karena pembelajaran sudah saya kemas dan saya rancang sesuai dengan potensi masing-masing murid saya. Murid-murid saya merasa senang dan bahagia menjalani proses pembelajaran ini. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kali ini saya melaksanakan pembelajaran tematik pada kelas 5, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Dalam integrasi pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah melaksanakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk yang sudah saya sesuaikan dengan keragaman murid-murid di kelas saya. Saya kemas melalui proses yang menarik dengan memutarkan video pembelajaran melalui media LCD player untuk memenuhi kebutuhan profil belajar murid saya dengan gaya belajar audiovisual. Saya juga menerapkan pembelajaran dengan teknik menggambar, diantaranya dengan menggambar peta dan juga membuat poster sederhana pada muatan pembelajaran IPS untuk memenuhi gaya belajar murid saya yang kinestetik. Dalam integrasi pembelajaran sosial emosional, saya juga menerapkan hampir keseluruhan, yaitu sudah memenuhi 4 komponen KSE, yaitu 1. Kesadaran diri. Hal ini dapat dilihat pada saat mindfulness. Murid-murid saya ajak mendengarkan musik instrumental dan meresapi musik tersebut, barulah kemudian merasakan kesadaran yang sepenuhnya. Yang kedua, pengelolaan diri. Murid-murid tampak pada pengelolaan emosi, mengikuti arahan baik dari saya, dan juga bisa mengikuti pembelajaran dengan legowo bersikap baik. Yang ketiga, kemampuan berelasi. Pada saat saya mengajar, saya kelompokkan anak-anak sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing. Pada kerja kelompok, mereka Yang ketiga, kemampuan berelasi. Ini terlihat pada saat kerja kelompok. Bagaimana murid-murid berkomunikasi dengan baik antar anggota kelompok yang lain. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini tampak pada saat penentuan pokok pikiran setelah mereka bersama-sama mengadakan analisa bacaan. Dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, saya senang sekali. Karena sebelumnya saya belum melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar dan belum menerapkan pendidikan sosial emosional pada murid saya. Melalui pembelajaran kali ini, saya telah mengintegrasikan keduanya. Saya juga senang karena dapat mengelola sosial emosional diri saya sendiri, sehingga dapat membawa perubahan baik dan dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dan saya juga mempersiapkan kepada murid-murid saya untuk menerapkannya. Saya menyadari bahwa untuk hal ini memerlukan usaha keras dan konsistensi yang baik dalam pelaksanaannya. Kedepannya saya akan lebih banyak belajar dan berlatih menerapkannya agar dapat menciptakan well-being pada murid-murid saya. Saya juga akan membagikan ilmu yang sudah saya peroleh dalam PGP ini pada komunitas praktisi di SD saya dan juga rekan-rekan guru di daerah lain ataupun di sekolah lain, di mana ilmu-ilmu tersebut saya harapkan nantinya dapat dipraktekkan oleh mereka. Di masa yang akan datang, saya akan berusaha lebih maksimal lagi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di sekolah saya. Terima kasih, demikian refleksi dari modul 2.2 yang saya lakukan tentang pendidikan sosial emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.